Perlindungan terhadap tenaga medis itu sebuah kewajiban yang keras. Tenaga medis dalam hal ini para dokter, perawat, bahkan calon dokter atau mahasiswa-mahasiswi keperawatan menurut saya wajib dilindungi dan wajib mendapat perlindungan. Ini bukan sebuah pilihan, juga bukan sebuah himbauan. Ini harus menjadi suatu kewajiban. Secara etis harus dikatakan bahwa perlindungan terhadap tenaga medis adalah sebuah kewajiban yang keras. It is a hard duty. Itulah sebabnya ketika ramai diberitakan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Jason Cakrawinata atau JT terhadap Christina Ramauli Simatupang, seorang perawat yang sedang bertugas di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang, kita semua berduka. Sebagai dosen yang mengajar etika dan etika kedokteran 10 tahun terakhir, saya merasa sangat sedih dan marah. Saya coba membayangkan para mantan mahasiswa saya yang sudah jadi dokter dan sekarang sedang bertugas di lini depan. Mereka menjalankan profesi mulia sekaligus profesi yang sangat rentan. Mereka dapat menjadi objek ejekan dan perundungan. Mereka juga bisa dieksploitasi demi suatu tujuan tertentu di luar profesi mereka. Dalam konteks politik, hal ini menjadi ancaman yang serius. Kembali ke perintah moral, tenaga medis harus dilindungi. Pertanyaannya adalah, mengapa harus dilindungi? World Health Organization atau WHO menegaskan bahwa melindungi para tenaga medis dan memastikan mereka terlindungi itu berarti kita memastikan keamanan dan keselamatan pasien itu sendiri, pasien yang mereka layani. Nah, teman-teman, di Hari Orang Sakit Sedunia tanggal 17 September tahun 2020, WHO menerbitkan sebuah dokumen di mana di dalam dokumen itu ditegaskan tentang pentingnya para pihak mengambil langkah-langkah yang tepat dalam melindungi tenaga medis atau tenaga kesehatan. Dalam dokumen itu ditawarkan 5 langkah yang tepat yang harusnya diambil untuk melindungi para tenaga kesehatan. Kelima langkah tersebut adalah, yang pertama, membangun sinergi antara kebijakan dan strategis keselamatan pekerja kesehatan dan keselamatan pasien. Yang kedua, mengembangkan dan melaksanakan program nasional kesehatan dan keselamatan tenaga kesehatan. Yang ketiga, melindungi tenaga kesehatan dari kekerasan di tempat kerja. Yang keempat, meningkatkan kesehatan mental dan psikologis kesehatan para petugas kesehatan. Dan yang kelima, melindungi tenaga kesehatan dari bahaya fisik dan biologis. Nah, teman-teman, dalam konteks kekerasan terhadap tenaga kesehatan atau perawat di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang, saya melihat bahwa langkah ketiga yang ditegaskan oleh WHO itu perlu mendapat perhatian serius. Badan Kesehatan Sedunia WHO menegaskan bahwa kekerasan di tempat kerja itu dapat meliputi ketidaksetaraan, pelecehan, penyerangan fisik, diskriminasi, stigmatisasi, dan konflik-konflik lainnya di dunia kerja. WHO dengan tegas mengatakan, kekerasan apapun terhadap tenaga kesehatan itu tidak bisa diterima dan tidak bisa ditolerir. Nah, mengapa penegasan ini perlu kita ajukan di sini sekarang? Secara ideal, tenaga kesehatan itu memang seharusnya dilindungi. Sejak mengangkat sumpah untuk melayani dan bekerja di dunia kesehatan, mereka, para tenaga medis itu, menjalankan profesi kesehatan yang sangat mulia. Karena itu melakukan kekerasan terhadap mereka tentu sebuah tindakan yang melanggar kemanusiaan itu sendiri. Meskipun demikian, yang ideal itu tidak selalu terwujud dalam kehidupan sehari-hari. WHO karena itu mengingatkan kita semua bahwa dewasa ini telah terjadi banyak sekali kasus yang mengarah kepada penyerangan dan kekerasan terhadap tenaga kesehatan. Dan itu tidak hanya terjadi terhadap kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, dan termasuk di dalamnya adalah kekerasan verbal. Nah, dalam situasi demikian, tenaga kesehatan perempuan itu umumnya menjadi pihak yang paling rentan. Jadi secara profesi mereka sudah rentan, dan dari segi vulnerabilitas mereka, tenaga kesehatan perempuan itu yang paling rentan.
Nah, teman-teman, lebih lanjut WHO menegaskan bahwa ancaman fisik dan psikis kepada para tenaga kesehatan itu secara langsung mempengaruhi moral dan menghambat mereka dalam menjalankan profesi yang mulia tersebut. Tetapi juga kekerasan terhadap tenaga kesehatan itu dapat menyebabkan menurunnya keselamatan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan itu sendiri. Lalu apa jalan keluarnya? WHO memberikan rambu-rambu yang harus diperhatikan setiap negara tempat para tenaga kesehatan itu menjalankan profesi mereka. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan itu meliputi tindakan dan intervensi prioritas dalam hal mengadopsi dan melaksanakan kebijakan dan mekanisme yang relevan demi mencegah dan menghapus kekerasan di sektor pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, WHO mendorong negara-negara supaya menetapkan perlindungan terhadap tenaga kesehatan, dan itu seharusnya dilakukan melalui penetapan undang-undang. Tidak hanya itu, teman-teman, WHO juga mendorong negara-negara untuk mengambil sikap tanpa kekerasan atau zero tolerance terhadap tenaga kesehatan, kemudian juga mengusulkan meninjau dan mengevaluasi undang-undang yang mengatur ketenaga kerjaan dan undang-undang lainnya. Apakah semua undang-undang itu sudah sesuai atau belum? Dalam hal ini, apakah sudah memberikan porsi perlindungan terhadap tenaga kesehatan atau belum? WHO juga mendorong agar negara-negara memiliki undang-undang khusus untuk mencegah kekerasan terhadap tenaga kesehatan. Juga agar negara-negara memastikan agar berbagai kebijakan dan peraturan yang ditetapkan itu secara efektif mengarah kepada perlindungan terhadap tenaga kesehatan, juga menetapkan mekanisme pelaporan jika terjadi kekerasan terhadap para tenaga kesehatan, juga mengatur bantuan yang dapat diakses oleh para tenaga kesehatan yang dalam hal ini telah menjadi korban kekerasan, termasuk di dalamnya adalah bantuan hukum dan bantuan pendampingan psikologis, dan juga dukungan penuh terhadap para petugas dan tenaga kesehatan. Nah, teman-teman, kembali ke kasus kekerasan yang menimpa seorang perawat yang sedang bertugas di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang. Nah, menurut saya langkah-langkah yang diambil sejauh ini sudah tepat. Ada 3 dasar pemikiran yang ingin saya bagikan di sini. Yang pertama, ada mekanisme hukum di mana perawat yang menjadi korban itu melaporkan kejadian kekerasan yang menimpa dirinya, dan laporan tersebut telah ditindaklanjuti dengan sangat cepat. Sikap responsif dan cepat dari pihak kepolisian itu patut dihargai. Kemudian penetapan tersangka kepada saudara JT sebagai yang melanggar KUHP pasal 351 dengan ancaman penjara 2 tahun 8 bulan itu menurut saya juga telah menjadi bukti keseriusan polisi. Nah, adalah tugas kita semua sekarang untuk mengawasi proses penegakan hukum agar bisa menjadi efek jera bagi orang lain. Dalam hal ini kita mengawasi supaya penegakan hukum itu betul-betul dijalankan dan hukuman kepada tersangka itu secara maksimal dijatuhkan. Itu poin atau opini saya yang kedua adalah, sebagai seorang wanita perawat yang mengalami tindakan kekerasan itu termasuk kelompok yang sangat rapuh atau vulnerable. Karena itu mereka perlu dilindungi. Dan ini sifatnya sangat keras. Perlindungan ini sebuah tuntutan moral yang sangat keras. Itu karena apa? Karena selain sebagai tenaga kesehatan, perawat itu tadi yang adalah perempuan itu juga menjadi orang yang sangat rentan terhadap kekerasan. Oleh karena itu, menurut saya pihak Rumah Sakit Siloam itu sudah sepatutnya dan seharusnya menyediakan pendampingan secara khusus untuk memperhatikan dimensi atau keadaan psikis bagi perawat yang mengalami kekerasan tersebut. Pemikiran atau opini saya yang ketiga, kita semua Anda dan saya itu memiliki kewajiban untuk menciptakan iklim kerja dan kehidupan komunitas, kehidupan bermasyarakat yang ramah dan jauh dari kekerasan. Dalam hal ini yang kita maksudkan itu tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis dan kekerasan verbal.
Nah, termasuk di dalamnya adalah berbagai tindakan pelecehan, diskriminasi, dan stigmatisasi sebagaimana yang ditegaskan oleh WHO. Teman-teman, saya sebagai dosen di Fakultas Kedokteran yang mengajar etika dan etika kedokteran itu memiliki tanggung jawab tambahan untuk mendorong mahasiswa saya, para calon dokter, agar mereka bisa berperilaku baik secara moral. Mereka memiliki sikap yang sopan, sikap yang beradab, memperhatikan nilai-nilai budaya di tempat di mana mereka bekerja, menjunjung tinggi profesionalitas, dan terutama juga memiliki keberanian moral atau moral courage untuk mengatakan hal yang benar dan memiliki keberanian untuk mengoreksi dan memperbaiki hal-hal yang salah. Baiklah teman-teman, itulah beberapa pemikiran dan refleksi saya. Mari kita semua berharap semoga kekerasan terhadap tenaga kesehatan yang barusan terjadi di Palembang ini itu menjadi kasus yang terakhir di Indonesia. Mari kita mengatakan bahwa cukuplah sudah kekerasan terhadap tenaga kesehatan di Indonesia. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video-video lainnya.